Siapakah calon presiden yang Anda dukung? Rahasia, begitu jawab Anda. Pertanyaan yang dianggap jadi intimidatif, memaksa, menekan, mau tahu urusan lian. Padahal menyangkut pemilihan presiden atau pemilihan umum yang dalam konteks demokrasi dilabeli dengan dalil-dalil seperti langsung, umum, bebas, tetapi rahasia. Bagaimana kemudian pemilihan umum, general election, tergiring atau digiring yang berujung menjadi area privat, bukan urusan umum, bahkan dinilai secara umum sebagai tabu. Jadi siapa capres Anda? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata juga nyata. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama gaya. Sering kalau kita ditanya siapa capresmu, muyir-muyir jawabannya, tidak berani langsung menjawab. Terus yang jantan kayak Budiman Sujatmiko itu, yang pagi-pagi sudah mendeklarasikan Prabowo Subianto capres pilihannya, itu salah? Nggak ada urusan dengan pilihannya, tapi itu kasus Budiman yang beda soal. Dia kader partai yang membelot dan kemudian dipecat. Selesai itu barang. Ini pertanyaan bukan untuk kader partai, tapi untuk masa mengambang, floating mass yang karena politik dan bahkan apalagi politik kenegaraan dan kebangsaan bukan hanya milik partai dan kader politik. Politik adalah bagian penting untuk semua makhluk hidup. Sebagaimana hewan-hewan punya hak politik, tumbuhan juga punya hak-hak politik. Kita yang awam sekalipun benci partai politik bukan hanya punya hak politik, melainkan insting, naluri, obsesi, bahkan dalam konteks filosofis. Persoalannya, klaim orang-orang partai politik yang paling cerblung itu membingungkan, membuat kepolitikan kita ruwet dan tidak tercerahkan. Bukan membingungkan karena rakyat bodoh, tetapi membingungkan karena menganggap rakyat bodoh. Padahal banyak kemungkinan adalah sebaliknya. Kalau ada adagium wakil rakyat adalah refleksi rakyatnya, tidak benar sepenuhnya. Karena sistem dan mekanisme demokrasi politik tidak dilakukan oleh rakyat jelantah, tetapi oleh elit politik. Rakyat hanya dipakai sebagai pembenaran atau alasan. Kualitas politik ditentukan oleh para elite politik itu sendiri. Partai politik sebagai alat rekrutmen kepemimpinan masyarakat sipil tidak ditentukan rakyat, tetapi oleh partai politik atau sebut elite politik. Wakil rakyat di parlemen, mereka tidak mewakili suara rakyat, meski bisa duduk di sana karena mendapat suara dari rakyat. Tapi setelah suara rakyat, pemilik hak suara masuk ke kotak, tunduk pada sistem politik yang ditentukan para elite politik. Dalam pada itu, para elite lebih tunduk pada ketua umum partai yang membuat fraksi-fraksi politik di parlemen sebagai mata-mata partai politik. Karena itulah muncul politikus macam Bambang Pacul, atau juga dalam kasus lain Budiman Sujatmiko, atau yang lebih muda seperti Guntur Romli, semula di PSI tapi ternyata nyalek dari PDIP, atau yang lebih muda lagi seperti Aldi Taher, bisa mendaftar bacalek di dua partai politik. Maka dalam kepolitikan kita, harapan rakyat lebih pada pemilihan presiden, walaupun tentu ada juga yang sudah patah arang, pesimis pada politik dan nggak ada urusan. Karena bisa dimengerti, Presiden sekuat Jokowi pun belum bisa menundukkan otoritas ketua umum partai dan ekosistem politik kita yang korup parah sejak dari pemikiran.
Buktinya para aktivis politik 98 yang masuk ke sistem politik tersebar ke berbagai platform partai sebagai strategi keinginan mewarnai. Toh endingnya dramatis, memperlihatkan kekalahan Budiman Sujatmiko secara tragis. Tapi golput sekarang ini adalah langkah bodoh. Dengan segala maaf dan hormat pada mendiang Arief Budiman dan generasinya. Mereka tidak salah pada zamannya, tapi pada zaman kemenangan Bongbong Marcos Jr. dan Donald Trump tahun lalu, golput adalah pendukung terbaik bagi musuh publik, common enemy. Siapa yang secara general cacat politik atau track record hitamnya lebih besar dari yang lain. Maka meski sejarah bisa dibengkak-bengkokkan oleh konsultan media dan tim sukses, bagi mereka yang membaca sejarah secara kritis akan lebih tahu siapa capres pilihannya. Namun meski urusan milih presiden hak pribadi masing-masing, John Lennon yang pernah bikin plesetan general election menjadi general erection bilang, "A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is a reality." Jadi pikirkan untuk together itu, karena ajakan bermimpi, maka marilah kita tidur bersama sebanyak-banyaknya, biar bisa mimpi bareng untuk menjadi kenyataan.